Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Ya semuanya. Seperti biasa kita baca doa dulu ya. Ayu Fadilah Hadir. Bradley, terus Cut Cempaka, Cut Putroyana, Cut Putroyana, Ifa Zahra, ya. Terus Intan Rahmawati, Kayla, Keisha, Ibu. Barata, Muhammad Abdullah, Mariza, Lina, Muhammad Bafam, dari mana? Muhammad Bintang, Nanda Faradisa, Nadia Alina, ya. Nadia Sari, ya. Naila Al-Maghfirah, Nashwa, Nashwa Sasadua, satu lagi Nur Nazifah, Nurul Fadilah,
Syifa. Hadir. Amar. Raisya Amanda. Salsabila. Sali Bulan. Sirajul. Kalita ya. Kusiman. Yunun. Indonesia. Minggu lalu yang pertama kan kita belajar ya. Perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Perlawanan Indonesia terhadap Jepang. Siapa nama Indonesia dalam melawan Jepang? Nama Indonesia dalam melawan Jepang. Jadi daerah-daerah yang ada di Indonesia melawan Jepang agar tidak menjajah Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia yang akan nanti dibahas oleh Ibu Lara. Ya? Silakan Ibu Lara ya. Seperti yang dibilang Ibu tadi, hari ini kita belajar tentang akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Penjajahan Indonesia dan Jepang. Jadi sekarang slide pertama yang ini membahas tentang janji kemerdekaan dan BPUPKI. Nah, Jepang terdesak dalam perang Pasifik pada akhir 1944. PM Kuniaki Kaiso menjadikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1944. BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan. Ketua Dr. Haji Madu Indian Miran. Nah, di mana? Jadi berakhirnya Jepang di Indonesia dimulai dari saat Jepang terdesak oleh Sekutu pada tahun 1944. Sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, tujuan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia ini agar Indonesia mendukung perang Jepang. Nah, selanjutnya untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang tersebut membuat salah satu badan yang bernama salah satu organisasi yang bernama BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI ini apa? Ada yang tahu? Apa? Badan Penjaga Kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Jadi BPUPKI ini adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, atau di dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokoritsu Junbi Kosakai. Nah, dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan tata dan dasar negara kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, selanjutnya sidang BPUPKI dan rumusan dasar negara. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai Juni 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, kerupakan dan demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Panitia 9 ini adalah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang beranggotakan 9 anggota tokoh penting. Nah, panitia 9 ini dibentuk karena sidang pertama BPUPKI ini belum ada kesepakatan tentang dasar negara. Nah, di sini di BPUPKI ini terjadi tentang pandangan atau perdebatan pandangan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Nah, nasionalis ini menginginkan negara berdasarkan kebangsaan seperti Pancasila versi Soekarno, sedangkan Islam menginginkan negara dengan dasar ada jaminan pelaksanaan syariat Islam. Nah, jadi panitia 9 ini apa tadi? Kecil ya. Kalau Piagam Jakarta, kalian tahu Piagam Jakarta apa? Lupa ya. Jadi kalau Piagam Jakarta adalah hasil atau rumusan panitia 9 yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai rancangan pembukaan undang-undang 1945 dan rumusan awal dasar negara merdeka. Nah, mengapa ada Piagam Jakarta? Ada yang tahu kenapa ada dibentuknya Piagam Jakarta? Enggak ya? Sebelah sini ada yang tahu? Enggak. Jadi karena dalam sidang BPUPKI belum ada kesepakatan antara golongan nasionalis dan Islam, nah tentang dasar merdeka, maka dibentuklah panitia 9 untuk mencari kompromi dan menyatukan pandangan. Isi dari Piagam Jakarta ini yaitu pembukaan undang-undang dasar seperti hampir sama dengan sekarang. Nah, yang kedua rumusan awal Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih-pemilihnya. Yang kedua, kemanusiaan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh iman, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa dinamakan Piagam Jakarta? Karena disusun di Jakarta dan sifatnya piagam atau dokumen penting yang menjadi dasar negara. Nama ini dipopulerkan oleh Muhammad Yamin. Nah, selanjutnya sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI ini membahas tentang rancangan undang-undang dasar dan bentuk negara. Hasilnya yaitu rancangan undang-undang 1945, negara berbentuk republik, dan wilayah negara Indonesia meliputi bekas Hindia Belanda. Nah, pembentukan panitia kecil dan kemudian PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, perubahan Piagam Jakarta. Jadi pada 8 Agustus 1945 Piagam Jakarta dipersoalkan oleh wakil Indonesia Timur. Kalimat syariat Islam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya menjaga persatuan bangsa. Jadi Pancasila sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa seperti sekarang ya. Tujuannya menjaga persatuan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya info dari jalan. Jepang menyerah setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, bukan pemberian Jepang tapi hasil perjuangan sendiri. Kemerdekaan Indonesia dimulai pada saat Jepang kalah dari sekutu di bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, sehingga itu dijadikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga Indonesia merdeka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, mengapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tahun 1944? Nah, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tahun 1944 karena posisi mereka dalam Perang Dunia Kedua semakin tergesa oleh sekutu. Jepang mulai kehilangan wilayah kekuasaan di berbagai front perang, termasuk di Asia Tenggara. Untuk menjaga stabilitas wilayah pergunungan, termasuk Indonesia, Jepang berusaha menarik simpati rakyat dengan memberikan janji kemerdekaan. Janji ini diumumkan melalui pidato Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada 7 September 1944. Langkah ini merupakan strategi politik Jepang untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia agar rakyat tidak memberontak dan tetap mendukung Jepang dalam perang. Jepang menyadari bahwa semangat nasionalisme bangsa Indonesia sangat kuat, sehingga janji kemerdekaan dianggap sebagai cara untuk meredam perlawanan. Namun, janji ini tidak langsung diwujudkan secara konkret, melainkan disertai syarat bahwa kemerdekaan akan diberikan di kemudian hari setelah Jepang menang dalam perang. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2.
BPU PKI. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kesungguhan Jepang dalam memenuhi janji kemerdekaan kepada Indonesia yang telah disampaikan sejak tahun 1944. Jepang berharap dengan membentuk PPKI, rakyat Indonesia akan tetap loyal dan tidak melawan walau situasi perang makin memburuk bagi Jepang. PPKI bertugas untuk merancang dan menyelesaikan persiapan kemerdekaan seperti penetapan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk pemerintahan sementara. Meskipun dibentuk oleh Jepang, PPKI kemudian bekerja secara mandiri setelah Jepang menyerah pada